Halo, perkenalkan nama saya Gloria Veronica dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan membahas tentang fisika inti dan radioaktivitas dengan guru fisika Bapak Sauji ST. Fisika inti atau fisika nuklir merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang struktur inti atom serta interaksi yang terjadi dari penyusunnya. Fisika inti termasuk ke dalam disiplin ilmu yang terbilang muda, karena berkembangnya baru dimulai sekitar abad ke-20. Konsep nuklida dan energi ikat inti. Inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut nukleon. Suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Nuklida disimbolkan sebagai berikut: A sebagai nomor massa, X sebagai unsur radioaktif, dan Z sebagai nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti, dan nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom. Pertama, defect massa. Dari hasil pengukuran massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa ini disebut defect massa. Besarnya defect massa dinyatakan dalam persamaan berikut. 2. Energi ikat inti. Besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan berikut. Menurut hasil pengukuran yang diteliti, jika massa 1 SMA berubah menjadi energi setara dengan energi sebesar 931 MeV, sehingga besarnya energi ikat inti dapat dinyatakan dalam 3. Gaya ikat inti. Gaya ikat inti bekerja antara proton dan proton, proton dengan neutron atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom. Dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Akan tetapi, gaya gravitasi dapat diabaikan terhadap gaya elektrostatis. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti disebut gaya ikat inti. B. Reaksi inti. 1. Energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Dalam reaksi inti yang terlibat adalah inti atom. Reaksi inti dapat ditulis dengan dalam reaksi inti harus dipenuhi sebagai berikut. A. Hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. B. Hukum kekekalan energi. Energi sebelum dan sesudah reaksi harus sama. C. Hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Dan D. Hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Untuk menghitung energi yang terlibat dalam reaksi dapat dihitung dengan persamaan. Reaksi fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat dengan cara menembaknya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan dan selisih massa itu muncul sebagai energi. 3. Reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. A. Uranium yang digunakan adalah 235U, yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. B. Neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau termal. 4. Reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menggabungkan kedua inti. Energi fusi yang cukup besar dihasilkan oleh matahari. Reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena pada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih tinggi atau terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Radioaktivitas adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, sedangkan radiasi dari peristiwa ini dikenal dengan sinar radioaktivitas. 1. Stabilitas inti. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa nuklida ringan akan stabil jika proton sama dengan jumlah neutron. Inti berat akan stabil jika jumlah neutron lebih banyak dari jumlah proton. Jumlah neutron yang harus dimiliki inti berat agar stabil kira-kira 1,5 kali jumlah proton. Untuk inti yang berada di atas garis kestabilan akan memancarkan sinar beta negatif karena memiliki perbandingan neutron dan proton yang terlalu tinggi untuk dapat stabil.
Untuk inti yang berada di bawah garis kestabilan akan memancarkan sinar B positif karena perbandingan neutron dan proton terlalu kecil untuk dapat stabil. Untuk Z lebih besar dari 60 akan memancarkan sinar alfa untuk stabil, sedangkan untuk Z yang kurang dari 83 akan memancarkan sinar alfa dan beta untuk stabil. 2. Daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh suatu bahan dapat dinyatakan dengan persamaan sifat-sifat sinar radioaktif. A. Sinar alfa. Sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium yang bermuatan plus 2e dan bermassa 4 SMA. 2. Sinar alfa dapat menghitamkan pelat film dengan jejak berupa garis lurus. 3. Radiasi sinar alfa mempunyai daya tembus paling lemah di antara radiasi sinar yang lain, yaitu kira-kira dapat menjangkau beberapa sentimeter di udara dan sekitar 10 kuadrat milimeter di logam tipis. 4. Daya ionisasi paling kuat dibandingkan sinar beta dan gamma. 5. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. 6. Kecepatan yang dimiliki partikel alfa berkisar antara 0,054 C sampai 0,07 C. Sinar beta. Satu sinar beta dapat dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron berkecepatan tinggi. Muatan partikel ini adalah -1e dan massa yang dimiliki sama dengan massa elektron. 2. Daya tembus yang dimiliki lebih besar daripada sinar alfa tetapi lebih kecil dari sinar gamma. 3. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. 4. Kecepatan partikel ini antara 0,32 hingga 0,9 kali kecepatan cahaya. 5. Jejak partikel acak karena hamburan yang dialaminya di dalam atom. 6. Jangkauan yang lebih besar daripada sinar alfa, kira-kira beberapa senti di udara. Sinar gamma. 1. Sinar gamma mempunyai radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang yang sangat pendek. 2. Tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. 3. Kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. 4. Mempunyai daya tembus paling besar tetapi daya ionisasi paling kecil. D. Peluruhan. Peluruhan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga berbentuk inti lain yang stabil. Satuan yang digunakan adalah Curie atau CI. 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 partikel per sekon. Satuan lain yang dipakai adalah becquerel atau Becky yang identik dengan 1 peluruhan tiap sekon. 1. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satu satuan massa. Satuan yang digunakan adalah joule per kilo. Dosis serapan sebesar joule per kilo sering disebut juga Gray. Berikut persamaannya. 2. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Jumlah inti yang tersisa dirumuskan dengan sisa waktu yang tertinggal selama peluruhan dapat digambarkan dengan grafik berikut. 3. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh tiap sekon. E. Pemanfaatan radioisotop. Pemanfaatan ini meliputi 2 hal utama yaitu 1. Perunut atau pencari jejak. A. Pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh biasanya dengan menyuntik. Berikut beberapa radioisotop dengan organ yang dipindahinya. B. Industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas, dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa isotop. Yang tepat untuk mendeteksi kebocoran pipa adalah partikel beta, sebab partikel beta memiliki waktu paruh hanya beberapa jam atau beberapa hari. Dengan demikian, isotop ini aktif cukup lama untuk dideteksi, tetapi waktu aktifnya tidak terlalu lama sehingga tidak menimbulkan masalah. 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. Sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radioisotop untuk membunuh sel kanker disebut radioterapi. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah terapi radiasi gamma yang diradiasikan oleh isotop kobalt 60.
Namun, terapi ini menimbulkan efek samping yaitu rusaknya sel-sel yang sehat di sekitar sel kanker. Terapi yang lebih aman yaitu dengan terapi radiasi proton yang tidak merusak sel-sel sehat di dalam sel kanker. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka hidup. Oleh karena itu, persentase karbon 14 di dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon 14 berkurang karena C14 meluruh dalam memancarkan sinar beta dengan mengukur persentase keaktifan radiasi C14 dalam tumbuhan, binatang, atau manusia yang mati. Kita dapat menaksir hidup kematian mereka. Teknik inilah yang disebut penentuan umur dengan radioaktif. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar ya. Nanti akan jawab langsung oleh guru fisika. Sekian dan terima kasih.